أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami, majlis kami, majlis yang penuh keberkahan, penuh rahmat, dan jadikan perpisahan kami setelah ini dan untuk selanjutnya adalah perpisahan yang maksuman maghfura, perpisahan yang menggugurkan dosa. Kita semua mendapatkan, kami semua mendapatkan ampunan, pengampunan darimu ya Allah, sehingga kita semua, kami semua menjadi hamba-hamba yang diampuni, selamat dunia, terlebih selamat di akhirat. Para bapak, para ibu, para bapak ayah kami, orang tua kami, para sepuh, ibu kami yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kita berharap semua ibadah salat kita, salat sunnah kita, nawafil kita diterima oleh Allah. Langkah kaki kita dicatat sebagai langkah kebaikan. Yang satu kaki dan satu yang lainnya, satunya mengangkat derajat, satunya menghapus dosa. Banyak keutamaan Bapak Ibu kalau kita ini giat ya, semangat untuk hadir menjemput dan memenuhi panggilan Allah berupa salat. Syukran, anget ini ya, insyaallah. Ini sampai habis saya kelenger ini semua. Pakai jumbo, Pak Ngalil pakai jumbo gelasnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur karena ada sesuatu yang baru ya. Ada pemandangan yang baru. Masjid An-Nur makin bersinar insyaallah. Sesuai dengan namanya, nur, cahaya, semakin menerangi ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang oleh Allah disempurnakan nih cahaya hati kita ya. Atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya itu, ampuni kami ya Allah, sesungguhnya Engkau ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Merubah hati yang dulunya belum, masih sengka, masih sungkan, enggan ke masjid, oleh Allah dibuka cahayanya. Dan itu mudah bagi Allah karena Allah qadir, Allah mampu segalanya. Jamaah dirahmati Allah, kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sudah berbanyak sholawat Bu di hari Jumat? Berapa kali Bu? Pak, kami sudah berpesan kalau hari Jumat jadikan hari khusus untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, minimal. Ya, silakan sambil sekejap akan kata orang orang Jawa. Betul Bu ya, sekejap akan. Iya tore, ya, pasayaki. Ya, kalau di Sumenep pasayaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami hanya ingin menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya Rasulullah pertama kali sampai di kota Madinah. Masya Allah, ada wasiat Nabi, ya, ada wasiat Nabi, dan ini disampaikan oleh Abdullah bin Salam, ya, di mana beliau mengutarakan ini, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu an, tentang wasiat Nabi awwali marrah, saat pertama kali Rasulullah tiba di kota Madinah. Namun sebelum itu marilah kita simak bersama-sama ayat Al-Quran di surah Al-Ma'arij. Nanti kami akan sampaikan tentang kaitannya saudara-saudara kita, bahwa saudara-saudara kita, ayah, saudara ataupun ibu-ibu, saudari, semuanya akan mengajak kita kepada surga Allah. Sesuai dengan tema yang sudah disiarkan, bahwa saudara kita mengajak kita ke surganya Allah. Ini yang ingin kita raih bersama. Melalui apa? Banyak pintu, banyak cara. Ya, salah satunya adalah firman Allah, nanti kami sampaikan dalam surah Al-Ma'un, kami sampaikan dalam surah Al-Ma'arij, kami sampaikan dalam surah Al-Baqarah awal-awal dan pertengahan, betapa Islam ini adalah agama yang satu sama lain harus saling peduli. Begitulah Islam menjaga kita untuk kita sampai kepada surganya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ للسائل والمحروم. Di ayat di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, hafal Bu ya? Terus Pak, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bu, lanjutkan. Lanjutkan Pak. Alladzina Masya Allah, cukup sampai situ. Wa mimma razaqnahum. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian apa di surah Al-Ma'un sebelum kita ke wasiatnya Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan Al-Ma'un dari ayat pertama. Ara'aital fadha wala
Cukup. Fawailul lil musallin temanya lain. Cukup. Semangat Pak Haji, mau lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia, kata Allah di surah Al-Ma'arij, panjenengan periksa nanti di rumah, ayat 19 sampai 23. Sesungguhnya manusia, al-insan seluruhnya yang bernama manusia, khuliqa halu'a, dicipta halu', dalam keadaan berkeluh kesah. Napa Pak arti kalau di bahasa Malang kan Pak? Sambat terus, nelongso, sambat. Kalau bahasa Madura saya nggak tahu Pak. Apa ini? Sumpek. Ya bahasa Indonesia itu Bu, sumpek. Saya nggak tahu bahasa Maduranya apa ya. Halu'ain, sambat, berkeluh kesah. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Idza massahu syarru jazua. Ayat 20-nya, sungguh manusia diciptakan suka ngeluh. Bahasa Malangnya Pak, halu'a itu ngeluh, mengeluh. Sambat ngeluh Pak ya? Sambat ngeluh. Oh, ngeluh pusing ya aja, mengeluh, pokoknya dikit-dikit mengeluh gitu loh ya, sambat. Nah ayat selanjutnya yang ke-20, idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa asyarru, kesusahan, berkeluh kesah. Ini beda, jazu'. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika dia mendapatkan banyak limpahan kebaikan, jadi manu'a. Mana'a itu menahan, ditahan, nggak mau dah. Pokoknya manu'a, kikir, dibahasakan kikir, ditahan. Ketika Allah berikan dia kelebihan, ya amanah harta macam-macam, emannya pol, manu' ditahan. Gak boleh sedikit pun itu kemudian dirasakan oleh orang lain. Padahal konsep Islam datang, akhlak Islam yang amat sangat mulia, termasuk dalam wasiat Rasulullah ketika beliau menginjakkan kakinya di Madinah, Bapak, adalah salah satu hadis yang amat sangat pendek, dan ini menjadi cita-cita orang sukses. Muslim yang sukses pasti punya cita-cita besar, goal yang besar ini. Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu Pak. Maka ayat ini kemudian, tak boleh ini dimiliki oleh seorang muslim yang beriman, yang mengabdi, seorang hamba Allah. Hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dia yang sangat memahami konsep hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita, kalian adalah yang bermanfaat untuk banyak orang lain. Maka pada malam hari ini kita diajak oleh Masjid An-Nur untuk bagaimana kemudian menjalankan hadis ini dalam kehidupan kita. Orang yang sukses itu adalah orang yang manfaat kepada orang lain, punya nilai manfaat. Orang yang rugi hidupnya ketika keberadaannya adalah menjadi sebab mafsadah di tengah kerugian bagi orang lain. Jelas itu. Ada surat apa Pak? Al-Asr. Allah bersumpah demi waktu, sama, innal insana lafi
khusr. Manusia semuanya sejatinya mereka merugi, illa kecuali. Nah tadi. Maka ketika kita sudah menjadi orang yang beriman, muslim, maka khairun nas anfa'uhum linnas menjadi cita-cita kita bersama. Kemudian ini landasannya. Manusia diciptakan dalam keadaan suka mengeluh, dalam keadaan berkeluh kesah ketika susah. Manusia ketika dalam kehidupan yang khair, mulus-mulus aja, oh terkadang banyakan manu'a, gak mau ini, gak mau berpartisipasi, gak mau meringankan orang lain. Padahal hadisnya jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah sekarang kita berlanjut kepada wasiatnya Nabi ketika beliau sampai ke Madinah. Ada 4 wasiat, Pak. Yang pertama, ayyuhan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wasiatnya Nabi singkat. Nabi itu digelari dengan jawami'ul kalim. Apa yang beliau ucapkan, sampaikan, dauhkan itu singkat, qasir, namun penuh banyak pelajaran dan makna. Itulah maksud jawami'ul kalim, penuh makna. Kalau orang sekarang banyak sekali panjang perkataannya tapi nggak ada isinya. Apa kata Nabi wasiatnya? Ya ayyuhan nas, ketika beliau sampai ke Madinah, ketika beliau sampai di Sumber Sekar, maka masjid ini kemudian berwasiat, wahai sekalian jamaah Masjid An-Nur, afsus salam bainakum, afsus salam bainakum. Apa artinya, Pak? Sebarkan salam. Berarti kita diperintah untuk apa, Pak? Mengucapkan ya salam. Jangan ditafsiri lain, ya assalamualaikum. Berjumpa, assalamualaikum. Kenal tidak kenal, kata Nabi, ya'rif aw lam ya'rif. Kamu kenal ataupun tidak, afshus salam, assalamualaikum. Apa artinya, Pak? Semoga keselamatan beserta kamu dan rahmat Allah, berkah Allah bersama kamu. Apa balasannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang, Pak, kalau saya lihat Surya Saputra itu mengucapkan salam lengkap, Pak. Bu, kenal Surya Saputra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neno, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Antum Bapak Ibu belajar dari Surya Saputra. Nggak, Ibu senyum-senyum, Bapak apa ya? Pak, belajar kepada Surya Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap, Pak, kalau salam. Karena apa? Doa itu. Doa. Menjawab hukumnya apa, Pak? Hukumnya menjawab salam. Pak Maulana jalan, assalamualaikum, katanya Pak Maulana, dengar tapi nggak jawab. Berarti apa, Pak? Padahal hukumnya menjawab wajib. Wajib. Jadi ini penting. Buka pertemanan kita dengan salam, buka perjumpaan kita dengan salam. Salam doanya ada 3 yang diminta oleh kita kepada Allah: keselamatan, kesejahteraan, barakah,
rahmat. Kalau orang sudah hidupnya sejahtera, berkah, penuh dengan limpahan rahmat dari Allah, orang ini selamat napa boten? Ayo saya tanya. Sudah gak butuh yang lain, Pak. Makanya kalau orang pelit salam, assalamualaikum, cukup itu sebetulnya. Dalam hati itu ada kelanjutan. Assalamualaikum. Mungkin karena persimpangan ya. Gak mungkin kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang kita dapatkan. Kecuali surya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah dapat kita. Jamaah, ini wasiat Rasulullah yang harus kita ayo sama-sama praktekkan. Kemudian kalau kita bawa kepada pengertian yang lebih luas, ternyata tidak hanya sebatas assalamualaikum warahmatullahi sampai wabarakatuh, tetapi Allah ingin berpesan kepada kita melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk sesama saudara muslim ciptakan perdamaian, kasih sayang, penuh berkah dalam hidup. Dengan apa salah satu caranya? Dilanjutkan hadis berikutnya. Apa kelanjutannya? Wa at'imut ta'am. Ayo Bu, nanti saya jelaskan tentang sisi luar biasanya hadis ini. Kenapa 3 kali disebut ibadah terkait dengan muamalah adami, interaksi manusia dengan Allah hanya disebut sekali, yaitu sholat malam. 3-nya adalah hubungan sesama. Wa at'imut ta'am, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku sekalian, salam ya, sebarkan salam, ucapkan salam, jangan pelit. Kemudian yang kedua Bu, Bapak, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Ini menariknya hadis, kenapa Rasulullah menggunakan redaksi at-ta'am, makan, makanan pokok. Artinya apa? Jamaah yang dirahmati Allah, pemahaman hadisnya tidak serta-merta kita kemudian saklek mengambil makanan ya. Tetapi intinya adalah bagaimana kita mampu menopang kehidupan saudara kita yang membutuhkan. Bisa ta'am ini oleh Rasulullah, kenapa disebutkan? Karena ini yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kita butuh makan, ya kan? Umar bin Khattab kesana kemari mencari dari rakyatnya itu, masya Allah. Ada kemudian satu keluarga dengan anaknya, anak kecil-kecil itu menangis sambil godok lama sekali, merintih. Ditanya kepada sang bunda, apa yang kamu masak ini kok lama sekali? Antum lihat sendiri wahai Amirul Mukminin, dibukanya apa namanya itu? Dibukanya kalau tempat nanak itu apa Bu? Tempat masak nasi apa Bu? Sobluk. Iya, sobluk kata orang Sumenep, sobluk. Sabukan. Ayo ajari saya bahasa Jawa Bu, sabukan. Dibukanya kelepek, apa yang digodok? Batu. Menangis. Astagfirullah, beristighfar. Umar, ini salah Umar. Ngapain saja Umar? Peka Pak. Wa at'imut ta'am, dia langsung dengan asistennya pergi ke tempat dia di mana Sayyidina Umar memang mengumpulkan untuk itu. Gandum dikumpulkan di sana untuk logistiknya, rakyatnya. Dibawa sendiri, ditawarkan oleh asistennya, Amirul Mukminin biar saya yang membawa. Tidak, saya yang bawa, ini salahku. Aku tidak mau kemudian nanti di akhirat Allah memberatkan, menjadikan ini beban berat bagi seorang Umar. Bawa, dimasak sendiri oleh Umar. Kemudian silahkan wahai Umi, ibu, beri makan. Setelah dikasih makan baru tidur nyenyak lelap.
Ini namanya at'imut ta'am, menopang kehidupan orang lain yang sedang dalam kondisi kritis. Insya Allah ini ada di jamaah Masjid An-Nur, dan ini sudah kita mulai bersama-sama, Pak. Ayo sebisa kita. Karena apa? Surga kita itu tidak ada di dalam diri kita sendiri. Surga kita itu ada di saudara kita. Surga kita itu ada di sana, surga kita itu ada di sana, surga kita ada di anak-anak, surga kita ada di orang tua kita yang membutuhkan, bukan orang tua darah. Surga kita ada di anak-anak, bukan anak darah, tapi anak-anak yang terlantar, yang membutuhkan uluran tangan kita. Inilah wasiat Rasulullah dalam redaksi at'imut ta'am, beri mereka kehidupan. Begitulah bahasa umumnya. Jamin kehidupan mereka. Siapa kalau bukan kita yang akan menjamin mereka? Inilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebisa mungkin kita punya peran dan andil untuk bisa bermanfaat dalam kehidupan orang lain. Inilah kenapa dalam konsep Islam itu sangat indah, Pak. Ada pahala dari amalan yang terus mengalir pahalanya, disebut dengan amal jariyah. Jara yajri itu ngalir, Pak. Tajri min tahtihal anhar, mengalir mata air di sungai-sungai itu. Jara yajri, tajri. Maka kemudian ada bonus-bonus yang oleh Allah diberikan kepada umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini. Allahumma salli ala Muhammad, perbanyak kita salawat. Ini sebab Nabi Muhammad. Ada amal jariyah, ada sedekah jariyah. Salah satunya apa, Pak? Shadaqatun ya. Ada yang putus dari kehidupan kita, ruh pergi menuju Allah Rabbul Alamin, Khaliquna, pencipta kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali. Apa yang tidak kembali, Pak? Dan apa yang terus mengalir ke alam barzah kita, Pak? Dan itu menjadi teman kita selamanya di alam sana, apa, Pak? Shadaqatun jariyatun, kepedulian kepada orang lain. Ini konsep indahnya Islam. Mati bukan selesai kehidupan, tetapi mati dimulai kehidupan babak baru. Kita tidak seperti orang yang menyatakan dalam Quran bahwa aku ini diciptakan oleh masa, ad-dahr katanya. Orang Islam diciptakan oleh Allah dan kembali kepada Allah. Ada hisab, ada pertanggungjawab, ada jaza, ada balasan surga. Karena itu kami ulang bahwa surga kita itu ada di saudara kita, surga kita itu ada di tetangga kita, surga kita itu ada di sanak famili kita, surga kita itu ada di mereka. Karena itu dalam konsep ayat-ayat Al-Quran selalu Allah menggunakan alladzina wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka terorganisir ataupun tidak menginfakkan harta, baik secara personal, sukarela sendiri, ataupun diorganisir oleh lembaga, ataupun dalam hal ini masjid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah itu Allah menggunakan kata nahnu, dhamir nahnu, kami, bahwa ini ada kebersamaan. Ada surga di saudara kita, ada surga di Pak Maulana, di Pak Ari, di Pak Satya, Pak Ngale, dan bapak-bapak, abah-abah yang lain, ibu-ibu yang lain. Ada surga saya di Ibu Nur, ada surga saya di Ibu, macam-macam. Melalui apa? Doa mereka paling tidak. Jangan kemudian kita petantang-petenteng surgaku itu atas anyuk, tidak boleh. Itu sombong namanya. Tidak ada yang tahu, Pak, yang menjadi asbab kita ini menjadi ahlul jannah.
Karena itu dalam ayat surat Al-Ma'arij ini indah setelah kami coba renungkan, Masya Allah. Tadi orang itu, manusia seluruhnya itu dicipta dalam keadaan mengeluh, berkeluh kesah. Dilanjutkan oleh Allah, illal musallin. Ini Pak, syarat pertama Pak, ayo kita sama-sama. Kami Al-Fakir mengajak kepada diri kami, ini mencoba kami menyampaikan, mudah-mudahan ini menjadi asbab, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami sehingga kami terus dibimbing. Sebab jenengan semua, kami berbicara di sini bukan kami sangat paham ini, tidak, tapi mencoba memahami apa yang Allah firmankan, bahwa mereka tidak akan, hidupnya tidak akan terlonta-lonta, hidupnya tidak akan, apa tadi Pak bahasa Jawanya Pak? Sambat terus. Kalau kata Allah, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Orang itu enggak akan sambat kalau dia apa Pak? Bu? Salat. Ini satu. Daimun, daim, salatnya terus. Tambah kencang, tambah sepuh, tambah rajin sholatnya, tambah dekat kepada Allah, tambah lama sujudnya. Ya Rab, aku sudah tua, umurku sudah 60 lebih, umurku sudah 70 lebih. Saat aku sujud di sini, aku akan kembali ditanam selama-lamanya di alam kubur yang 2 meter kali 1 meter itu. Orang kaya pun kuburannya tetap 1 meter, 2 meter, gak bakal 10 meter kali 2 meter. Gak ada yang mau ngerjakan Pak. Tukang kubur gak ada yang mau kalau minta kuburannya 10 meter. Semuanya 2 kali 1. Daimun, semakin sepuh semakin kenceng sholatnya kepada Allah. Rabbi ufirli subhana rabbiyal a'la, diperlama sujudnya sampai dicium itu tanah, tambah menangis kepada Allah. Kepada tanah ini, muka ini akan ditempelkan menghadap ke kiblat, bujur kaku miring kemana Bu? Ke kiblat, kepala di utara. Setelah itu dinyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditalqin kita Pak. Perbanyaklah selama hidup mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah selama hidup, dan rasakan betapa kalimat tauhid itu kemudian merubah kehidupan kita. Daimun, tidak bosan untuk bersama-sama sholat. Bagaimana agar sholat kita tidak bosan? Perlu teman. Siapa teman kita? Istri kita. Siapa teman kita? Tetangga kita. Siapa teman kita? Jamaah kita. Kalau sholat itu kita lakukan bersama-sama Pak, diimami Pak, insya Allah senang. Pulang keluar, masuk ke masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Adem Mbak, nyampe rumah sama istri lembut, si suami lembut ke istri, si istri sangat melayani terhadap suami. Itu bekas atharul masjid, atharis sujud. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Kemudian apa yang kedua Pak? Yaitu yang sedang kita lakukan malam ini. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang yang hidupnya tidak akan pernah sambat, dia adalah orang yang sadar bahwa dalam harta mereka ada hak orang lain. Lisaili wal mahrum, bagi mereka yang membutuhkan. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah cukup ayat ini, masih banyak ke bawah Pak, solusi-solusi kehidupan agar kita tidak sambat dalam hidup. Salat, sosial, peduli.
Kemudian walladzina hum min adzabi rabbihim walladzina yusaddiquna biyaumiddin, iman kepada hari akhir. Kemudian amat sangat takut akan siksa Allah. Kemudian menjaga kehormatan dirinya, kemaluannya. Kemudian menjaga yang terakhir amanahnya. Baik itu amanah dari Allah sebagai khalifah ataupun amanah dari perangkat dari negara ataupun dari desa, dijalankan dengan penuh keimanan karena ngabdi kepada Allah. Itulah konsep khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai ketua RT, menjadi ketua RT yang khairun nas anfa'uhum linnas, ada di tengah-tengah masyarakat. Saat masyarakat butuh, dia tampil. Pak Lurah ketika masyarakatnya butuh, tampil pertama. Itulah pemimpin yang dirindukan oleh surganya Allah. Jadi kalau kami memberikan kemarin tema bahwa surga ada di saudara kita, juga tidak lupa surga ada di apa Pak? Di rumah kita, surga ada di jabatan kita, surga ada di toko-toko kita. Tergantung bagaimana kita menjalankannya, itu akan menjadi surga. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, 1829. Kemudian ini juga yang tak kalah penting. Dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan tegas. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa artinya, Pak? Tahukah kamu alladzi yukadzibu bid-din? Siapa orang yang mendustakan agama? Waduh, ngeri ya. Muhammad, kata Allah, diajari. Tahu enggak kamu siapa ini orang yang mendustakan agamamu itu? Dilanjutkan oleh Allah. Fadzalikal ladzi yang disebut pertama kali oleh Allah apa, Pak? Fadzalikal ladzi yad'u, da'a yad'u. Apa artinya, Pak? Menghardik. Menghardik. Kenapa menghardik itu, Pak? Mencela beda, membentak. Ini bahasa Qur'annya. Artinya apa, Bu? Mereka digolongkan orang yang mendustakan agama ketika dia menghardik, bahasanya menghardik anak yatim. Berarti apa? Atau dengan sengaja. Kalau menghardik ini gini loh, kalau dibahasakan menghardik, memang membentak itu memang perbuatan yang tercela. Jangankan kepada anak yatim, kepada anak kita sendiri gak boleh, apalagi kepada orang tua gak boleh. Tapi yang lebih parah disinggung dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Nah, kalau kami coba merenung, menghardik, kalau menghardik sekali si Hasan misalnya, yatim, dia dibentak oleh salah seorang, itu dihardiklah. Mungkin secara mental ya oke. Anak ini akan terganggu mentalnya, kaget, dihardik, ya malu,
campur macam-macam. Tetapi kemudian Allah menggunakan alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang kemudian dia menyelewengkan harta anak yatim dan memakannya, menyelewengkan, ya, zulman, secara sengaja dan karena zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia telah memasukkan makanan suap demi suap berupa api ke dalam perutnya, dan mereka kelak akan dijatuhkan, dilempar ke dalam sa'ira, neraka sa'ir. Ini bagi mereka yang menyelewengkan dana yatim, menghardi, menyelewengkan. Wah, kalau menghardi oleh Allah digolongkan kepada mereka yang dusta kepada agama, bahwa anak yatim ini adalah dari bagian dari agama yang harus dimuliakan, amanah dari agama yang harus dimuliakan. Kenapa? Karena mereka adalah amanah Allah. Nabi kita yatim napa boten? Yatim. Bu, Nabi Muhammad tuh yatim, Bu. Karena itu Rasulullah sangat faham sekali itu, sehingga diajari oleh Allah. Kalau Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya betul. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, alam yajidka yatima fa'awa. Ya, Nabi kita yatim. Karena itu Rasulullah sangat faham, sehingga Rasulullah dawuh bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku, kata Rasulullah, dengan orang-orang yang peduli dengan orang yatim, nanggung kehidupan anak yatim seperti ini di surga. Seperti ini gitu. Bismillah. Saya coba Pak ya. Masih panas ini Pak. Siapa yang ingin berdekatan dengan Rasulullah di surga, maka dekatlah dengan anak yatim. Dengan cara apa? Yuk kita koordinir. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan menghardi anak yatim, kemudian dan tidak mendorong untuk memberi santunan makanan kepada fakir miskin. Itu pendusta agama. Kalau selanjutnya, fawailul lil musallin, beda lagi, beda bab. Celaka orang yang salat. Ya. Yaitu orang yang lalai dalam salatnya, riya dalam salatnya. Kambuh lagi nih saya tenggorokan Pak. Bismillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan tadi, bahwa wasiat Rasulullah yang pertama adalah afsyus salam. Ayo mulai kita gemar, mudah lisan kita untuk assalamualaikum kepada sesama. Wa at'imut ta'am. Kemudian yang kedua, ayo sama-sama kita peduli kepada sesama dalam rangka menopang kehidupan saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga, juga wasiat Rasulullah, wasilul arham, sambung silaturrahim. Jangan ya bermusuhan, jangan sampai sekali-kali kita ini pecah bermusuhan, terutama suami istri, ayah dengan orang tua dengan anak, saudara, dan juga sesama kaum muslimin. Wasilul arham, ini harus kita sambung baik-baik, harus jaga baik-baik. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, la yad'a, jangan sekali-kali Allahumma shalli ala Muhammad, la yahillu li muslim,
Tidak halal bagi seorang yang mengaku muslim ayyahjura akhahu fawqa 3 ayyam atau kama qala. Hijrah tidak mau nyapa kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal, tidak boleh. Kemudian dalam hadis lain, tidak akan masuk surga siapa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim atau kama qala. Tidak akan dia merasakan atau masuk surga orang yang suka memutus silaturahim. Qati'ur rahim. Tegas, Pak. Bimbingan Rasulullah ini tegas kepada umatnya agar umatnya enggak celaka. Berarti apa? Ya assalamualaikum. Antalqa akhaka biwajhin taliq. Kalau kamu jumpa, berikan aura wajahmu yang terbaik kepada saudaramu. Jangan wajah yang abas, jangan wajah yang masam, muka yang masam. Jangan. Disertai dengan tabassum, disertai dengan senyum, karena kata baginda Nabi, tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Masa enggak mau senyum? Assalamualaikum sertai senyum, diterima oleh Allah salam kita, dijawab oleh saudara kita waalaikumsalam, langsung menuju kepada Allah, diberikan kepada kita semua dua-duanya rahmat, barakah dan keselamatan. Jadi begitu, Pak. Alhamdulillah ini sudah masuk waktu Isya. Yang terakhir, yang keempat, wasiat Rasulullah sesampai beliau di kota Madinah, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat, bangunlah kamu di waktu malam di saat tetanggamu yang lain sedang nyenyak dengan tidurnya. Bangun kamu menangis kepada Allah, menyampaikan, ya Allah, anakku ada masalah, selesaikan. Ya Allah, anakku kurang rajin ke masjid, sampaikan. Ya Allah, saya punya masalah, sampaikan. Ya Allah, saya punya masalah, sampaikan. Maka apa janji Allah? Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu melakukan 4 wasiat tadi, kamu akan masuk surga dengan damai. Yang 3, hubungan dengan manusia. Yang 1 terakhir, hubungan kita dengan Allah. Lebih banyak mana, Pak? Manusia. Artinya Allah ingin menjadikan kita hamba-hamba yang memang hamba-hamba yang humanis, hamba yang sosialnya tinggi. Allah hanya minta jatah 1 kali sholat malammu, selebihnya untuk saudaramu, untuk saudaramu, untuk saudaramu. Masya Allah, konsep Islam sangat indah. Mudah-mudahan jamaah kita dikuatkan oleh Allah untuk menjadi hamba dan umat Nabi Muhammad yang khairun nas anfa'uhum linnas, yang senantiasa menyemai nilai-nilai manfaat kepada orang lain. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, itu akan menjadi nilai kebaikan yang menghantarkan kita ke surganya Allah. Bapak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kebenaran itu dari Allah, jika ada kekurangan itu dari kami. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Nggih. Bismillah. Oke. Salah ditambah gimana, Bu? Contohnya? Dengan salam untuk yang lain. Okay. Itu kami nggak bahas itu. Itu terkait dengan toleransi saja. Ya, saya nggak bahas itu, Bu. Yang jelas begini, salam itu memang ya Rasulullah SAW sampaikan kepada sesama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada sesama. Nah, kalaupun itu oleh pimpinan kita ditambah, kami tidak juga menyalahkan,
karena itu mungkin bagian dari penghargaan. Dan itu kalau konteksnya, contohnya itu salam sejahtera gitu kan, itu kan mengartikan saja ya. Kemudian sestu itu ada ya Pak ya, itu kan punya agama lain, intinya karena itu sebagai pemimpin dia mau menambah, tapi memang seyogyanya sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua audien yang hadir itu ya, yang hadir. Baik, mungkin dalam kesempatan lain kita bahas Bu ya, kita bahas karena waktunya ini. Jadi kalau pimpinan kita itu karena ingin mengakomodir semuanya ya, mengakomodir semuanya. Padahal salam yang disampaikan diajarkan oleh Nabi itu adalah salam tahiyah ahlil jannah, bahkan tahiyahnya penduduk surga yang sudah komplit, mewakili mendoakan semua dengan doa yang terbaik. Tidak ada bandingnya salam itu. Baik, demikian, dan insya Allah habis Isya ini akan dilanjut dengan acara baksos Pak nggih. Mudah-mudahan acaranya lancar. Kami doakan An-Nur Masjid ini senantiasa memberikan yang terbaik ya, manfaat untuk kita semua dan sekitar. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.